Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepat pada tanggal 16 September 2024, Pondok Pesantren Masdarul Ulum telah melaksanakan kegiatan peringatan Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bertempatan di Masjid Babu Salam, Pondok Pesantren Masdarul Ulum beserta guru dan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Masdarul Ulum dari tingkatan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah tahun ajaran 2024-2025. Dengan diperingati Maulid Nabi SAW yang merupakan suatu wujud ungkapan rasa syukur dan kegembiraan serta penghormatan kepada sang utusan Allah karena berkat jasa beliau dan ajaran agama Islam sampai kepada kita. Selain ekspresi rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat susunan acara pada pagi hari ini yang akan dibuka oleh MC, yaitu Ian Pratama dan Putri Azahra. Terdapat kata sambutan yang dibuka oleh Ustadz Ubaidillah dan Karuben. Terdapat sari tilawah yang dibacakan oleh Aidil dan Salvira Pemalira. Terdapat acara inti pada pagi hari ini, yaitu Aulia Sa'baniyah, Safarudin, Khairul Azam, Sapitri, dan Saskia. Dan acara yang terakhir yaitu doa yang dipimpin oleh Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan, marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad yang membawa syafaat seluruh alam. Semoga syafaatnya mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati Dewan Guru yang sempat hadir, dan yang saya hormati kakak-kakak Osmo, dan yang saya banggakan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Masdarul Ulum. Pada hari ini di bulan Rabiul Awal, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang memuliakan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW berarti telah menghidupkan Islam. Maulid Nabi bukan hanya membahas kelahiran Nabi, tapi seluruh tentang kehidupannya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bir rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Apa itu suri tauladan? Suri tauladan adalah orang yang pantas dicontoh. Contoh sifat Nabi Muhammad ada 4. 1. Siddiq, artinya jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Fatonah, artinya cerdas. 4. Tabligh, menyampaikan. 1. Siddiq, jujur. Nabi jujur dalam berdagang, tidak pernah menipu siapapun. 2. Amanah, dapat dipercaya. Nabi memiliki kekuatan dalam membangun kepercayaan antar umat manusia. 3. Fatonah, cerdas.
Beliau merumuskan perjanjian Hudaybiyah yang memperkuat hubungan antara umat muslim dan non-muslim di Mekah. 4. Tabligh, menyampaikan. Beliau selalu menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW dikenal akan kebaikan hatinya. Beliau dikenal akan sifatnya yang lemah lembut, baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Nabi Muhammad utusan Allah yang memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Salah satu usaha seorang muslim agar mendapat syafaat beliau dengan cara mengamalkan bacaan sholawat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Salawat kepada beliau, jangan pernah bosan. Dengan perantara beliau kita menjadi hamba yang kenal dengan Allah. Dengan perantara beliau kita menjadi umat mulia di hadapan Allah. Maka dari itu marilah kita sama-sama salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Nabi Muhammad bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku sekali, maka Allah memberikan rahmat 10 kali kepadanya. Allah menjanjikan kepada hambanya yang bersolat kepada Nabi akan mendapat pahala yang besar. Demikianlah yang singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah yang saya sudah mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku ceramah, aku nak menyampaikan pantun. Kuntilan naik pesawat dalam pembara kalian Nabi Muhammad jawablah salam dengan semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma Ra'isul jalasatil mukarram ayyuhal atatis wal atatizat wa ihwanil muslimin. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي خلقنا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على
suatu bentuk rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang rasa kasih sayang kepadamu. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna. Nabi Muhammad adapun sebagaimana di surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa semuanya itu benar, maka kita harus amati dari segi keyakinan agama bagaimana keadaan manusia baik dari bangsa Arab maupun bangsa yang lain sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka menyambangkan diri terhadap harta atau sesuatu yang terhadap jiwa. Cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan dewek lah. Ribut tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Mari saja awal perjalanan Nabi Muhammad kedua Nabi Muhammad mendapatkan beberapa kemuliaan seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih dan hidungnya telah menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir akhir zaman. Nabi Muhammad mendapat kebesaran Rasul pun sudah menyadari Nabi Muhammad mendapatkan seperti surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi
Uhayyikum tahiyatan islamiyatan wa tahiyatal islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I go to Cikampek. I buy sumur jengkol because the first not kompak. We are repeat one more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz wal Ustazah yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat kakak-kakak Asmo, dan yang saya hormati seluruh santriwan-santriwati Pondok Pesantren Mas Darul Ulum. First of all, let's pray and thank unto our good Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings, so we can enter and gather in this beautiful place. Saniya, salatan wa salaman daimaini mutalasmaini ala habibina wa maulana Muhammad. Tayyib, aku uridu an atakallam amamakum jami'an tahtal maudu, contoh Nabi dari sifat sabar dan ikhlas. Sabar adalah salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijadikan sebagai suri tauladan umat Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar. Sebagaimana dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah bersama orang-orang sabar. Dalam agama Islam terdapat 3 hakikat sabar yang perlu diketahui setiap muslim. Yang pertama, sabar dalam ketaatan dan ikhlas. Setiap kita harus bersabar dalam menjalani perintah Allah meskipun terasa berat. Hal ini tidak menjadi rintangan setiap muslim, tapi tidak menjadi alasan baginya untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan perasaan ikhlas dan dalam menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Terkadang orang bisa sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Oleh karena itu, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Sabar yang paling banyak dimaklumi oleh setiap muslim. Ketika sedang mengalami musibah, setiap muslim tentunya harus tetap bersabar dan juga berikhtiar meskipun terasa berat, dan juga berikhtiar dengan maksimal sembari mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun ikhlaslah jika Allah sudah berkehendak sesuatu dengan kemampuan kehendaknya. Teman-temanku sekalian, marilah tenangkan hati, renungkan. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu
Ketika jahiliyah menguasai zaman dan di dunia dilanda kekurangan, hadirmu menjadi lentera bagi rakyat. Telah menunjukmu memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran. Sebuah perintahnya yang harus engkau ajarkan. Engkaulah Nabi di akhir zaman, namun menjadi suri tauladan, mengajarkan kami keimanan, memimpin kami menuju ketakwaan. Ya Rasulullah, padamu salawat dan salam kami berikan, berharap syafaatmu di hari kemudian. Semoga kami umat ini mendapatkan. Ya Rabb, izinkan aku mencintai kekasihmu. Bantu aku untuk terus mengingatnya dan bersalawat kepadanya. Ya Muhammad, andaikan sekarang ini aku masih bisa melihatmu, mendengarkan nasihat-nasihatmu, apakah engkau akan menerimaku sebagai umatmu? Begitu nanti ini mengharap rahmatmu, karena kau ingin kasih sayang. Tapi apapun pendapatmu, tetap satu yang menjadi panutanku terhadapmu, yaitu dengan cara mengingatmu, meneladani dan bersalawat kepadamu, karena aku mencintaimu, ya Rasul. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan teman-temanku sekalian, saya Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji li Maulidin Nabi mengatakan, Muhammad adalah manusia tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita ibarat batu biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud pun menuturkan, Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut diteladani, bahkan individu yang wajib ditiru selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau menjadi hadis qauli, perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya menjadi hadis takriri yang berfungsi sebagai panutan, arahan, bimbingan, bahkan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi sayang teman-teman sekalian, umat Islam saat ini sepertinya telah kehilangan arah, panutan dan tuntunan hidup. Sebagai contoh, coba kita lihat dan renungkan, kalau Rasul lebih suka membaca Al-Quran, kita malah lebih suka bermain handphone. Kalau Rasul lebih sering bangun malam, kita malah lebih sering bangun siang. Sehingga yang terjadi pada generasi muda saat ini bukannya memiliki mental-mental pelopor, tapi justru memiliki mental-mental pengekor yang kemana-mana pengennya naik motor, padahal kerjanya cuman molor. Semangat pun kalau dibagi honor. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ungkapan tersebut menegaskan kepada kita bahwa sungguh
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa zakarallaha katsira, dan dia selalu menyebut asma Allah. Shadaqallahul azim. Hadirin dan teman-temanku sekalian, ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kita. Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh terlengkap, figur yang luhur yang wajib kita tiru dalam seluruh perkataan maupun perbuatannya, dan seluruh terkumpul pada diri pribadi, sehingga di antara diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagaimana